Bagaimana jika pasangan kita temperamen dan membuat kita takut bersikap, berpendapat maupun berekspresi? Banyak ibu-ibu karena saking marahnya ngomongnya, kamu selalu keselin aku, kamu selalu ya menjengkelkan aku. Itu secara ilmu bahasa juga, ya ilmu bahasa otak juga, itu membuat laki-laki sangat tersinggung. Setelah tahu langsung minta maaf, ayah aku minta maaf kalau selama ini negur kamu depan orang, aku nggak ngerti. Aku pikir perempuan bebas berpendapat, ternyata ada caranya. Penelitian ini bukan penelitian ecek-ecek, penelitian dunia, ternyata aku minta maaf. Laki-laki yang menjadi suami tidak suka, itu otak laki-laki, tidak suka ditegur depan orang, walaupun itu anaknya. Bahkan walaupun itu anaknya masih bayi, paling pantang itu. Suami ditegur istri di depan orang, paling pantang. Bagaimana jika pasangan kita temperamen dan membuat kita takut bersikap, berpendapat maupun berekspresi? Pasangan temperamen, jadi kita takut. Nah ini emang kadang-kadang kalau kita punya pasangan temperamen, atau temperamennya macam-macam, apa karena dia punya watak yang ekstrovert, atau mungkin dia budaya waktu dia kecil, atau pola asuh keluarganya. Ada beberapa daerah memang orangnya itu bukan kasar, tapi memang kalau ngomong kuat gitu. Termasuk di daerah ayah saya, ya kan saya orang Bugis Makassar, ya itu suaranya tuh pita suara orang Bugis Makassar memang sudah tebal. Dia lagi nggak marah aja keras ngomongnya, gitu, ya. Mungkin juga sama dengan sahabat-sahabat yang dari Medan ke, dari Madura, mungkinnya sama ya, atau orang Surabaya, ya. Itu memang karena pita suara. Jadi kita, ya pengaruh-pengaruh inilah juga membuat seseorang itu nampaknya marah padahal belum, ya karena pita suara. Oke, nah. Jadi kita lihat dulu kenapa dia, kita sebut dia keras atau bertemperamen tinggi, kenapa? Wataknya kah atau budayanya kah? Kalau kita sudah tahu watak dan budaya, sudah nggak usah terlalu dianggap bahwa dia jahat sama aku, bukan. Oh memang dia orang ekstrovert. Kemudian dia orang yang misalnya orang Bugis misalnya, emang ngomongnya keras, udah tenang aja gitu. Nah kalau mau tahu bahwa laki-laki marah banget, kesel banget, nah itu tadi dia membentak keras dan terasa yang dia punya emosinya marah, atau memukul meja kah, atau mukul tembok, itu baru kita bilang bahwa dia marah banget. Ada klasifikasinya, jadi bukan berarti suami yang ngomongnya tinggi dia itu temperamen, bukan. Dia karakter suara, pita suara. Terus gimana Bu Isa, seandainya saya yang suami saya itu yang memang temperamen, makanya dia suka pukul meja apa segala macam. Pada saat suami lagi naik temperamennya atau lagi marah, suaranya lagi naik gitu ya, kita diam. Tapi Bu Isa, saya gemes banget, pengen banget saya kasih tahu dia bahwa itu dia salah. Boleh, tapi jangan hari itu juga. Tunggu waktunya. Ya? Laki-laki yang menjadi suami tidak suka, itu otak laki-laki, tidak suka ditegur depan orang, walaupun itu anaknya. Bahkan walaupun itu anaknya masih bayi. Paling pantang itu. Suami ditegur istri di depan orang. Paling pantang. Tapi kalau teman yang negur, dia nggak marah malah. Itu. Dia punya sisi-sisi psikologi karena ada program-program di otaknya. Jadi gimana kalau mau menegur suami? Kalau cuma berdua saja. Itu pun ngomongnya yang to the point saja. Berkali-kali saya sharing tentang bagaimana bicara sama suami, ya laki-laki yang menjadi suami, itu harus dengan perjanjian. Misalnya kita tersinggung, entah dia kemarin ngomong apa, kita tersinggung. Kita mau bilang bahwa itu tersinggung, itu harus janjian. Misalnya kan kemarin, hari ini, ya kita WA suami, ya nanti habis Isya sekitar jam 8, aku minta waktu 10 menit aja, atau 15 menit aja. Biasanya ditanya kan, mau bicara apa? Enggak, aku mau bicara perasaan aku. Itu mujarab loh. Ya. Nah, nanti laki-laki pada saat jam 8 itu dia sudah siap-siap. Kadang-kadang saya suka lupa. Nanti suami yang bilang, tadi katanya lu ngomong, nggak mau. Oh iya. Dan saat itulah laki-laki ngomong sama istrinya, nggak bawa gadget. Karena udah janjian. Tapi kalau sudah bilang 15 menit, 15 menit. Jangan diulur-ulur. Kenapa? Karena besok-besok kalau kita mau janjian lagi, dia udah nggak percaya. Ya kan? Nah, sampaikan pesan saya. Ya, aku kemarin sedih banget. Kamu ngomong kayak gitu, aku tuh tersinggung. Jadi aku. Banyak ibu-ibu karena saking marahnya ngomongnya, kamu selalu keselin aku. Kamu selalu
ya menjengkelkan aku. Itu secara ilmu bahasa juga, ya ilmu bahasa otak juga, itu membuat laki-laki sangat tersenyum. Makanya ayah aku sedih banget. Jadi aku yang sedih kan aku, dia kan belum tentu sedih. Misalnya gitu, aku sedih ya. Dan nggak usah lama-lama. Saya biasanya kalau mau ngomong sama suami selalu lihat jam dinding. Makanya di kamar ada jam dinding besar bang. Kenapa? Lihat jam. Walaupun padahal pengen ngomong panjang banget, pengen banget ya. Bahkan pengen ngelabrak, tapi kita tahan itu. Itu namanya manajemen emosi. Dalam hati kita istighfar terus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena laki-laki kalau kita sampaikan dalam waktu hanya 10 menit, 15 menit, atau paling panjang 30 menit, itu malah masuk nih dia. Biarkan dia merenung dulu. Laki-laki setelah itu kita nggak usah panjang-panjangin, kita tinggalkan, dia merenung. Oh, istriku rupanya kalau aku ngomong kayak gini nggak suka. Dia baru menganalisa. Oh gitu. Ya, inilah teknik-teknik sebetulnya kalau kita mau mengungkapkan perasaan kita kepada laki-laki atau pada suami dengan cara seperti itu. Ya. Saya dulu salah. Kalau suami saya misalnya marahin anak saya yang laki-laki semua di depan anak-anak, saya bilang bukan gitu ayah salah, bukan gitu maksudnya si ini bu. Itu paling pantang buat suami. Ya. Tapi saya baru tahu sekitar 2006 ya, 2006 antara 2006 2010 karena ada riset mengatakan laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur atau dikritik di depan orang lain meskipun itu anaknya, bahkan anaknya masih bayi. Wih, langsung astagfirullahaladzim, keliru saya. Pantesan reaction terus suami pada saat itu, nggak mau dengar nih. Setelah tahu langsung minta maaf. Ayah aku minta maaf kalau selama ini negur kamu depan orang. Aku nggak ngerti. Aku pikir perempuan bebas berpendapat, ternyata ada caranya. Penelitian ini bukan penelitian ecek-ecek, penelitian dunia. Ternyata aku minta maaf. Setelah itu, pokoknya kalau ada apa-apa, misalnya saya nggak setuju, suami saya tegur anak saya, itu saya diam aja. Saya pakai dialog kalbu tadi. Ingat sinyal? Saya selalu langsung diam, langsung saya minta doa, ya Allah ya berikan kekuatan ya pada anakku dan dia mengerti bapaknya bilang seperti itu karena bapaknya sayang. Kalau nanti pada si suami, saya langsung lihat suami terus ngebatin, saya ngomong ya Allah angkat marahnya suamiku, ya Allah astagfirullahaladzim, angkat jengkelnya dia, ya Allah berikan kelembutan karena anak-anak lebih lembut itu lebih mengerti. Itu jadi tugas kita sebagai ibu tuh di dekatnya itu jangan pakai mulut ngomongnya. Heart to heart communication, karena ada sinyal tadi. Dan itu latihan, nggak semerta-merta. Karena kebiasaannya pakai mulut, itu latihan. Ya, jadi sekali lagi bisa jadi seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu tambahan teknik ya buat kita semua ya.